Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan mahasiswa UT yang saya banggakan. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah topik yang tidak kalah menariknya dibanding dengan minggu-minggu sebelumnya. Teman-teman tentu masih mengingat kita membahas topik tentang interaksi sosial kepariwisataan pada sesi sebelumnya. Jadi kita melihat bagaimana pariwisata ini sebagai sebuah arena sosial, di mana kita bisa melihat kompleksitasnya di sana. Pariwisata ini juga dipandang sebagai sebuah sistem sosial, di mana di dalamnya terdapat interaksi, adanya elemen-elemen yang berinteraksi. Elemennya apa saja? Ada individu, tentu wisatawannya, ada pekerja pariwisatanya, kemudian ada masyarakat lokal di dalamnya, kemudian ada kelembagaan pariwisata itu sendiri, kemudian ada pemerintah sebagai policy maker. Nah, teman-teman, kita melihat berbicara interaksi, tentu kita bisa melihat bagaimana semua elemen ini saling berkaitan di dalam proses, kemudian dari perencanaan, kemudian sampai kita melakukan evaluasi di lapangan. Nah, setelah kita diajak memahami interaksi sosial kepariwisataan, tentu kita menyadari di dalam interaksi ini kita akan melihat ada beberapa hambatan-hambatan, tantangan-tantangan yang akan muncul. Ya, nah kita akan melihat lebih jauh dari sudut pandang sosiologis seperti apa hambatan-hambatan yang muncul dalam dunia kepariwisataan. Nah, pada modul kita yang kelima, nanti silakan Anda cek, itu secara khusus berbicara tentang struktur sosial kepariwisataan. Jadi kita diajak untuk melihat hambatan-hambatan ini dari kajian struktur sosial kepariwisataannya. Nah, di dalamnya nanti Anda akan melihat teman-teman ada beberapa konsep penting. Anda diajak untuk melihat seperti apa konsep struktur sosial kepariwisataan. Kemudian Anda juga diajak untuk memahami seberapa pentingnya struktur sosial ya dalam kajian kepariwisataan. Kemudian Anda diajak juga untuk melihat secara khusus seperti apa struktur sosial itu, konsepnya. Kemudian kita akan melihat seperti apa jenis pembentukan struktur sosial ini dalam masyarakat kita. Nah, setelah itu kita juga akan melihat di sana ada konsep status sosial dalam stratifikasi masyarakat. Nah, ada beberapa penyebab yang memunculkan stratifikasi sosial ini. Nah, nanti Anda bisa lihat di dalamnya ada konsep tentang efek munculnya status sosial, kemudian peran sosialnya seperti apa, kemudian stratifikasi sosial di dalam masyarakat seperti apa, di dalam konteks sebuah bangsa seperti apa. Nah, bagaimana caranya untuk mengeliminasi stratifikasi sosial ini. Kemudian di dalam dunia kepariwisataan seperti apa praktiknya. Nanti kita akan diajak untuk melihat beberapa hal tersebut. Nah, bila Anda nanti membaca modul kelima, nanti silakan Anda lihat di bagian eh, pembahasan sosiologisnya. Jadi kita akan melihat bahwa struktur sosial itu dipandang memiliki beberapa fungsi. Yang pertama sebagai pengawasan sosial, kemudian di dalamnya juga nanti kita akan bisa menanamkan disiplin sosial ke dalam masyarakat. Nah, ini jadi fungsi-fungsinya yang paling penting. Nah, di dalam konsep struktur sosial tersebut nanti Anda bisa melihat ada beberapa pandangan ya mengenai struktur sosial. Ada yang mengatakan seperti di dalam karya Musli Hudin ya, itu dikatakan bahwa struktur sosial itu menunjuk pada sistem teori yang digunakan oleh para analis untuk menerangkan realitas sosial itu seperti apa. Ya, jadi itu salah satu contoh konsep yang digunakan. Ada dari sudut pandang makro dan mikro, kemudian ada beberapa batasan juga terkait konsep struktur sosial ini menurut para ahli. Kemudian Anda bisa melihat di dalamnya ada jenis-jenis pembentukan struktur sosial. Ya, ada parameternya yang kita lihat sebagai parameter pembeda, ada juga sebagai parameter bertingkatnya. Nah, teman-teman, nanti Anda setelah memahami itu, Anda akan diajak juga untuk melihat ada komponen-komponen ya, ada komponen atau elemen dasar struktur sosial yang dibentuk ya. Bagaimana kita melihat status sosial di dalamnya, kemudian bagaimana kita bisa melihat peranan sosial itu sendiri, kemudian kelompok sosialnya seperti apa, kemudian Anda bisa melihat secara lebih dekat nanti ya, bagaimana kelompok primer dan sekunder itu berinteraksi gitu ya. Oke, kemudian ada juga lembaga sosial di dalamnya. Nah, inilah beberapa konsep penting yang akan Anda lihat pada topik kali ini. Nah, secara praktik teman-teman, eh, saya ingin mengajak Anda melihat
beberapa pendapat para ahli gitu ya di dalam memprediksi gitu ya kepariwisataan kita, karena kita bisa melihat semakin banyak pihak yang terlibat, semakin banyak interaksi yang muncul, semakin besar juga tantangannya ya. Nah, ada sebuah survei yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kita terhadap beberapa ahli, 84 pakar ya, yang mewakili dari kalangan akademisi, kalangan pemerintah, kemudian ada juga kalangan industri gitu ya. Nah, eh, mereka ingin melihat seperti apa gitu ya, analisis peluang, kemudian tantangan dari sektor pariwisata ini dan khususnya juga ekonomi kreatif ya di Indonesia. Nah, teman-teman, ini data menunjukkan bahwa eh, ada beberapa faktor utama gitu ya yang disebut dapat menghambat percepatan pertumbuhan pariwisata di Indonesia secara umum. Nah, nanti Anda silakan lihat dari sudut pandang sosiologisnya ya. Yang pertama yang paling tinggi adalah kondisi ekonomi global ya. Kemudian yang kedua adalah perubahan perilaku wisatawan. Yang ketiga, ketidakstabilan kondisi geopolitik global. Yang keempat adalah penurunan daya beli masyarakat. Nah, empat faktor utama inilah yang dianggap menghambat akselerasi atau percepatan pertumbuhan pariwisata di Indonesia secara umum di tahun 2023 sampai dengan 2024 ini. Kemudian ada juga faktor utama yang dapat mendorong pertumbuhan industri pariwisata di Indonesia. Yang pertama adalah pengembangan destinasi pariwisata yang berkualitas dan inovatif. Yang kedua adalah meningkatnya peran teknologi yang mendukung kemudahan berwisata. Yang ketiga adalah peningkatan pendapatan di antara wisatawan domestik. Yang keempat adalah perluasan infrastruktur dan rute penerbangan internasional. Yang kelima adalah sinergitas antar lembaga dalam membangun pariwisata Indonesia. Nah, lima hal inilah yang menjadi faktor utama yang mendapat mendorong pertumbuhan industri pariwisata di Indonesia di tahun 2023 sampai 2024. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di sektor lainnya ya, tren pariwisata seperti apa gitu ya yang akan terjadi pada tahun 2023 sampai 2024 ini pada wisatawan mancanegara khususnya ya. Menurut survei atau pendapat para pakar, yang pertama adalah peringatan permintaan opsi wisata yang ramah lingkungan. Nah, ini yang paling penting ya. Yang kedua adalah minat terhadap pengalaman budaya yang otentik, gitu ya. Ketiga adalah wellness tourism. Yang keempat adalah kegiatan wisata saat adanya bisnis trip atau perjalanan bisnis. Kelima adalah personalized and customized travel. Jadi eh, kegiatan wisata yang dipersonalisasi ya, disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan. Yang berikutnya adalah digitalisasi dalam berwisata. Kemudian yang berikutnya adalah bekerja dari destinasi pariwisata. Yang terakhir adalah destinasi wisata alternatif. Ya, jadi inilah beberapa tren pariwisata yang akan terjadi pada tahun 2023 sampai 2024 ini. Ya, khususnya pada wisatawan mancanegara. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang sosiologis tentu banyak aspek di dalamnya ya. Nah, lalu muncul pertanyaan untuk mencapai pariwisata yang berkualitas gitu ya. Para pakar berpendapat bahwa pemerintah perlu mengambil beberapa langkah prioritas, teman-teman. Yang pertama tentu adanya fokus pada pengembangan infrastruktur dan fasilitas pendukung di destinasi pariwisata. Kemudian kita tingkatkan kualitas pelayanannya, keamanannya bagi semua wisatawan. Nah, yang kedua adalah melakukan pelestarian dan pengembangan budaya lokal agar pengalaman wisatawan menjadi lebih otentik dan berarti. Yang ketiga, mendorong keberlanjutan. Ya, jadi adanya keberlanjutan, adanya tanggung jawab lingkungan dalam setiap aspek pembangunan dan aktivitas pariwisata. Yang keempat adalah meningkatkan aksesibilitas dari darat, laut, dan udara menuju destinasi wisata yang memiliki potensi unggulan. Yang kelima adalah memperkuat pendidikan dan pemahaman masyarakat tentang pariwisata berkelanjutan. Kemudian pariwisata yang berkualitas dan regeneratif tourism ya, agar mereka dapat berkontribusi dalam menjaga kelestarian dan kualitas pariwisata. Nah, itulah beberapa hal penting teman-teman kita lihat yang akan mendukung perkembangan pariwisata kita di Indonesia.
Nah, nanti silakan Anda kaitkan dengan sudut pandang sosiologis kita, seperti apa pariwisata ini sebagai eh, konsep ya, dan juga sebagai praktik bagaimana struktur sosial kemasyarakatan secara ilustratif dapat dipandang sebagai sebuah bangunan sosial kepariwisataan. Ya, di dalamnya ada organisasi, ada elemen-elemennya, ada individu-individunya. Ya, jadi kita bisa melihat struktur sosial ini sebagai sebuah tatanan, dia memiliki pola tertentu. Ya, jadi di dalamnya nanti akan ada faktor-faktor yang akan mendukung, faktor-faktor yang akan menghambat. Nah, jadi ukuran-ukuran itulah yang kita perhitungkan. Nah, dari segi stratifikasi sosial kepariwisataan, jadi peran sosial itu kita lihat merupakan sebagai eksekusi ya dari hak, kewajiban, tugas, dan tanggung jawab. Ya, oke. Ah, nanti secara detail silakan teman-teman dalami pada modul kita yang kelima. Ya, bagaimana stratifikasi sosial ini terjadi di beberapa tingkat ya di masyarakat sampai di tatanan kebangsaan. Baik teman-teman, itu sebagai panduan pengantar sesi kelima kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada sesi kita selanjutnya. Terima kasih.